Taitu, wanita berdarah bangsawan dari Gondar, dikenal karena tekadnya yang sekeras karang. Dalam Perang Adwa, ia bukan hanya menghimpun pasukan perempuan dan memimpin logistik, tapi juga duduk dalam dewan perang, mempengaruhi strategi yang dijalankan Menelik. Ia adalah ratu yang tidak diam di belakang tirai, tetapi berdiri di medan tempur dengan kepala tegak dan mata menyala. Setelah kemunduran kesehatan, Menelik akibat stroke pada tahun 1910, Kaisar Hinata itu menjadi tokoh sentral di istana, meski kemudian disingkirkan secara politik oleh bangsawan-bangsawan muda yang haus kekuasaan. Di antara mereka yang muncul adalah seorang pemuda penuh visi dan keturunan, Bangsawan Rastafari Makanan, keponakan Menelik dari jalur darah bangsawan Shewa. Dialah yang kelak akan menjadi Kaisar Haile Selassie, pemimpin Ethiopia yang paling dikenal dunia internasional di abad ke-20. Meski tidak secara langsung menurunkan Haile Selassie, Menelik Tugui meletakkan pondasi yang memungkinkan kemunculan sosok sebesar itu. Dialah yang menanam benih pendidikan, diplomasi, militer, dan struktur negara modern. Bahkan sistem birokrasi dan pembagian administratif yang dibentuk Menelik masih digunakan secara adaptif di Ethiopia hingga abad berikutnya. Bab Turi, sang pencipta negara modern. Tak banyak yang menyangka bahwa seorang raja pegunungan yang tumbuh dalam tawanan bisa menjadi arsitek Ethiopia modern. Di bawah kepemimpinannya, jalan-jalan baru dibangun, menghubungkan provinsi-provinsi yang dahulu terisolasi. Ia memerintahkan pembangunan rel kereta api Addis Ababa Djibouti yang membuka akses strategis dari negeri tak berpantai itu ke lautan. Ia mengimpor teknologi komunikasi dari Eropa, telegraf, telepon, dan bahkan percetakan. Dalam pendidikan, Menelik mendirikan sekolah-sekolah yang terbuka, tidak hanya untuk bangsawan, tapi juga bagi rakyat umum. Ia mendatangkan guru-guru dari luar negeri, terutama dari Prancis dan Rusia, dan mengirim pemuda Ethiopia untuk belajar ke luar negeri. Meskipun ia mencintai adat dan tradisi, ia tidak buta terhadap perubahan dunia. Ia tahu bahwa jika Ethiopia ingin bertahan, maka ia harus berubah tanpa kehilangan jiwanya. Ia juga memulai pemberantasan perbudakan, suatu langkah radikal di zamannya. Di banyak wilayah, perbudakan masih dianggap sebagai hak istimewa bangsawan. Tapi Menelik perlahan menghapus sistem ini, memberikan alternatif melalui kerja upahan dan sistem pertanahan baru yang lebih manusiawi. Di bidang hukum, ia memperkenalkan sistem pengadilan dengan unsur tertulis, mencampurkan tradisi gereja Ortodoks dengan prinsip hukum Eropa. Ia sadar bahwa kekuasaan tidak bisa hanya berdasarkan garis darah, tapi harus berdiri di atas hukum, bab real, legenda dan keyakinan. Menelik Tugui tidak hanya hidup dalam catatan sejarah, tapi juga dalam legenda. Dalam banyak kisah rakyat,